Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو
Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbirus Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Muhammad Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu bisa diucapkan di mana, kapan saja, tidak mengenal situasi dan kondisi. Mau disebut tengah malam assalamualaikum jadi juga, mau disebut siang-siang bisa juga, mau subuh-subuh bisa. Itulah hebatnya. Beda kalau selamat pagi, lu pakai tengah pagi. Ada 3 kondisi itu salam, ya diucapkan Pak. Satu, ada salam wajib hukumnya. Seperti ini tadi, MC mengucapkan salam wajib hukumnya, Bapak Ibu jawab. Tama dosa kina kum kata mak bersel na dia menjawab ini dosa kita. Kalau sudah minta assalamualaikum kemudian diam, ini itu dosa. Kalian mengucapkan tidak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ini jumlah jamaah tidak sebanding dengan jumlah suara. Kalau menurut KPU masih banyak golput. Sebagian ada golput, sabantu barasallang apa doangan. Maka syukur mangka Bapak Ibu kalau masih ada yang salami. Yang kedua, saya ulangi salamku. Semoga yang jawab ada bagi kupina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bambana pengaruh na kupina. Ambalong busaranya. Mudah-mudahan yang jawab salam saya doakan sehat selalu. Dipakajai dan lena. Dimudahkan segala urusannya. Yang belum menikah dapat jodoh, yang sudah menikah ditambah. Nasa, katanya beneno. Ditambah anaknya Pak, ditambah rezekinya,
ditambah umurnya. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan sahibul bait, Owner Doktor Warkop Doktoro, yang alhamdulillah di tempat ini kita dipertemukan bukan hanya menikmati kopi, tetapi ada nikmat persaudaraan. Mungkin bukan lahir dari rahim yang sama, tetapi karena dengan kalimat yang sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itulah yang mengikat kita sehingga alhamdulillah kita bisa berada di tempat ini. Begitu juga dengan para donatur yang menyumbang. Tentu harapan kita semoga apa yang disumbangkan senantiasa menjadi berkah di hadapan Allah, dimudahkan segala urusannya, disehatkan seluruh keluarganya. Amin ya rabbal. Maka dari itu saya mengajak kepada kita semua yang hadir untuk senantiasa banyak-banyak bersyukur kepada Allah, karena salah satu nikmat syukur kita karena di pagi hari ini kita kembali dibangkitkan oleh Allah. Yang tadinya kita tidur, yang tadinya kita mati, alhamdulillah Allah masih berikan kita nikmat hidup, nikmat sehat, sehingga alhamdulillah kita bisa kembali menghirup udara di Jumat berkah yang mungkin tidak semua orang bisa dapatkan apa yang kita rasakan. Mungkin hari ini ada sehat tapi tidak bisa bersama dengan kita, sibuk dengan pekerjaan. Tapi mungkin hari ini ada yang hidup tapi terbaring di rumah sakit, dan kita alhamdulillah syukur-syukur kita ini hari masih bisa duduk-duduk. Satu nikmat tak karena ada sandaran na kursi tak sendena tina sampai pentak balik nakis tengah mati menteng. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita jadikan panutan, contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, sebelum saya lanjut saya ingin luruskan sedikit nama saya. Ya, baru juga saya perhatikan Ridwan Abdullah. Itu Ridwan Abdullah pasti kiri, aneh topak nikah, jadi beda-bedanya. Satu agak tua, satu agak muda sedikit. Yang kedua, saya ini Ridwan, ya salah satu nama penjaga surga, tapi mertua saya penjaga neraka. Iya, namanya Malik tuh. Alhamdulillah tak lepas ke beser ya. Kapan nggak beser dihapus dari kartu keluarga. Alhamdulillah Bapak Ibu. Menurut Kiai Zainuddin MZ, ada 3 model ibadah. Yang pertama ada ibadah berat, modalnya berat. Apa itu Pak? Bangun masjid. Nya sentanata tena duit. Ada sing uang setengah mati cari tanah. Yang kedua ibadah haji. Ini juga ibadah berat, modalnya berat. Kenapa berat? Karena harus meninggalkan tanah air, harus meninggalkan keluarga, menuju kepada 2 kota, Makkah dan Madinah. Itu pinasa haji tak kalau di sana. Makanya itu namanya berat ibadahnya. Jadi punanya karena enak ke haji nana tena na unjuk ini Makkah na Madinah ni pakutanan haji apa? Asik haji mau karai. Coba. Kemudian modalnya berat, ya pasti butuh banyak uang. Saya kira yang pengurus haji tahu itu. Dan begitu juga bapak-bapak yang sudah naik haji. Nah ini. Jadi hanya sebahagian orang yang mungkin bisa laksanakan ibadah berat, modal berat. Yang kedua ada ibadah berat, modalnya ringan. Apa itu Pak? Puasa. Ada orang bilang maka minum berat, ya, tidak. Ternyata yang berat dalam puasa itu Bapak Ibu adalah menahan hawa nafsu. Mungkin ada orang tidak makan, tidak minum, tapi nak cerita kemudian nak tahu
Dia tidak bisa jaga matanya, dia tidak bisa jaga mulutnya, dia tidak bisa jaga perbuatannya, tidak makan, tidak minum. Bisa jadi secara fikih puasanya sah, tapi nilainya bisa jadi berkurang. Kenapa modalnya ringan? Karena cuma niat. Sudah pulang tarwi atau sudah sholat isya, nawaitu soma gadin an ada'i fardhi syahri hadhi sanati lillahi ta'ala. Lihat makanya Anda bisa tahan mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Saat puasa. Ustaz, saya tidak makan sahur. Tenang, apa? Karena makan sahur itu sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan, kecuali kalau tidak sengaja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang ketiga, ada ibadah ringan, modalnya ringan. Nah, inilah yang saya mau sampaikan. Perkara ringan tapi pahalanya luar biasa. Apa kata Nabi? Al-kalimatu thayyibah sadaqah. Kalimat yang baik itu adalah sedekah. Salah satunya adalah afsus salam bainakum tahabbu. Sebarkanlah salam di antara kalian agar kalian saling mengenal, saling menyayangi dan saling mencintai. Itulah salam yang Bapak Ibu sering ucapkan. Maka ini kita sebagai umat luar biasa Bapak Ibu. Salam itu bisa diucapkan di mana, kapan saja, tidak mengenal situasi dan kondisi. Mau disebut tengah malam assalamualaikum jadi juga. Mau disebut siang-siang bisa juga. Mau subuh-subuh bisa. Itulah hebatnya. Beda kalau selamat pagi nu pagi tengah bangi. Cibun terus selamat pagi tenu katulu-tulu tengah bangi. Maka itu satu kesyukuran. Yang kedua, salam itu doa. Maka saya sudah disampaikan satu kesyukuran tak sebagai umat Islam ketika pertama ketemu, sebelum dia melanjutkan pembicaranya, awalilah dulu dengan salam. Nah, sistem itu kalau ditahu bisa akidah, kalau ragu-ragu iya kalimat yang biasa. Tapi puna sistemnya gitu main. Ya jero. At terima kita teleponan ni senjarin. Oh, Ustaz Aziz. Jero pertama. Assalamualaikum. Teh baru halo. Ya jero. Kenapa kan itu dari doa? Cuma ada 3 kondisi itu salam. Ya. Diucapkan Pak. 1, ada salam wajib hukumnya. Seperti ini tadi. MC mengucapkan salam. Wajib hukumnya Bapak Ibu jawab. Tama dosa kena kumka tama bersel na naden mujawa ini dosa kita. Kalau sudah minta assalamualaikum kemudian diam, ini tuh dosa. Kalau yang mengucapkan tidak masalah. Kenapa dia ucapkan? Nah itu Bapak Ibu rahmatillah Allah. Asrum tuh di jalanan. Kita mau di jalan kah? Ada ketemu tak? Ada tamu tak mau masuk di rumah? Adabnya dalam misang apa? Itu dulu 3 kali. Nih baku kato-kato pintal lu. Bersalam. Assalamualaikum. Jadi kata Nabi sebagai tuan rumah itu harus jauh lebih besar salamnya. Kenapa? Supaya nak tahu bahwa ada orang di dalam. Akan tu biasa tahu bersalam. Besar salamnya tamuna. Assalamualaikum. Apa nak bilang tuan rumah? Ngapa bisik-bisik biasa pakai atau panagi. Coba Bapak itu rahmatullah. Lumput tu bisa rano nampakan aku ngapa nampan batu. Subangin nak duit ku tena nu batu. Tena duit nanu batu. Kang ada. Banyak alasan Bapak Ibu rahmatullah. Yang kedua ada salam itu tidak boleh dijawab karena kondisinya. Salamnya Pak Imam. Tadi sholat subuh kita. Sebelum selesai sholat subuh apa nak bilang Pak Imam di depan? Assalamualaikum warahmatullahi kanan dan kiri. Sebagai makmum tidak boleh menjawab besar. Asik bersaling dengan assalamualaikum langsung ke kanan ribu. Waalaikumsalam Pak Imam. Nak balik ngasih itu tahu. Nah ini kenapa? Karena kondisinya. Yang ketiga ada salam Bapak Ibu ucapkan di hari itu. Biarpun kita ucapkan tidak usah tunggu jawabannya. Ini juga bersalangan dan tamu kita berwangi. Itulah salam ketika kita masuk di sudia. Panaika. Salam masuk kubur. Jadi pun ada bahkan assalamualaikum al-kubur sana mako. Ya lo japa 2-3 langkah ada ditulino waalaikumsalam Ustaz Aziz. Bagi pakasya. Motor pun bala. Pak kumpul kian bagi warisan. Ngabe jadi sekama-kama nikah kamatian. Bapak Ibu rahmatillah. Salam
Ketika Bapak Ibu ucapkan, luar biasa pahalanya. Kalau diucapkan Assalamualaikum 10 kebaikan. Kalau Assalamualaikum warahmatullah 20 kebaikan. Kalau tiga komplit 30 kebaikan. Jadi kita mau yang pendek, mau yang sedang, mau yang panjang, up to you. Tak ada masalah, silakan. Tergantung Bapak Ibu dirahmati oleh Allah. Maka dari itu setiap salam yang Bapak Ibu ucapkan tidak lepas daripada 3 yang Allah berikan. Jadi punak bersalam gitu Bapak Ibu, 3 yang Allah berikan sebenarnya. Maka satu kesyukuran tadi hari itu ketika ada yang salami, nah kemudian kita jawab, dapat tongki itu 3 ya. Apa itu Pak yang pertama? Assalamualaikum. Doa itu. Semoga Allah memberikan keselamatan. Semoga Allah Ta'ala nariknya selamatkan. Siapa yang tidak mau selamat Pak? Oh ditanya orang yang sholat pasti gitu selamat. Tahu tinanya lagi sampai yang tidak lagi sholat kalau ditanya Erko selamat pasti akan ngasih itu Erko kapainu ngapa sampai terus tanya nih mau selamat mau kah? Cuma pertanyaannya selamat apa dulu? Asik selamat datang atau selamat tinggal? Nah, ini kan jadi masalah. Ini pakainya kiri bainin nah. Bapak nah, sudah kau salat duhur. Jangan maka. Salat asar di jalan. Salat maghrib macet. Salat subuh warkop. Apa? Salat isya warkop. Salat subuh ke Singarang. Pagi-pagi bikin status ya Allah mudahkan rezekiku. Anak-anak malaikat bajin dat tolin nah. Jadi nairona ning kasana kutunan kana sampai. Padahal Bapak Ibu di setiap Jumat para khatib tidak lepas nak ingat di setiap Jumat itu. Bahkan ini jadi sebuah kewajiban para khatib. Apa dibilang? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqati. Hai orang-orang yang bertakwa. Haqqa tuqati, takwalah yang sebenar-benarnya. Apa pesan pentingnya di sini Bapak Ibu? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati. Iya kau mati. Jangan kau mati. Kecuali dalam keadaan selamat. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Allah mau kita kasih selamat sebenarnya. Kita tahu itu banyak perhitungan. Iya. Makanya satu renungan bagi kita. Coba terlihat indah sebelum dimiliki. Betul? Tapi kalau sudah dimiliki, sudah didapatkan biasa-biasa itu. Itulah hakikat namanya nikmat dunia. Al-Quran mengingatkan kita, wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu tidak lain hanya adalah sebuah senda gurau. Ya, kesenangan. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah. Jadi itu yang pertama, selamat tuh. Siapa yang tidak mau? Pasti Pak semua. Maka dari itu konsepnya dia bilang Allah kalau mau kau selamat ikuti apa yang saya perintahkan. Nama sampaja, memang puasa, sedekah dan seterusnya. Saya satu itu bisa dikatakan bisa mendapatkan keselamatan. Jadi punakan juga bangun keren keselamatkan. Berikan saya keselamatan ya Allah. Selamatkan keluarga. Tapi tidak kau lakukan apa yang Allah perintahkan, yang jadi masalah. Nah itu yang satu Bapak Ibu, keselamatan. Yang kedua apa? Warahmatullah. Apa itu warahmatullah? Kasih sayang. Satu nikmat terbesar kita umatnya Nabi. Coba bayangkan Bapak Ibu. Beda dengan umat-umat yang lain. Kalau umat lain itu satu berbuat langsung kes. Dan Nabi Lut, Nabi Nuh. Kita umatnya Nabi apa? Boleh-bolehkan kita. Hari ini kita berbuat salah. Apa dia bilang malaikat? Tunggu-tunggu je siapa tahu masih mau je tobat kau. Cuma kita biasa. Begitu berhasil apa dia bilang? Tin aja. Biasa-biasa juga sehari. Jangan bisa. Tapi suatu saat Allah ingatkan kita. Cabut satu-satu nikmat. Apalagi yang namanya kesalahan. Saya kira tidak ada manusia 1 kali 24 jam tidak lepas daripada salah dan gila. Yuk. Adakah bisa manusia jamin 1 menit tidak bikin dosa? Pasti parkir Pak. Disengaja atau tidak disengaja? Pasti. Cuma apa pesannya Allah dalam Al-Quran? Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya saya terima tuh Bang. Yang penting kau betul-betul kau lakukan dengan baik, ikhlas. Berjanji kepada Allah sudah tidak melakukan, pasti Allah mudahkan.
Coba, mantan peminum saja kalau mau bertobat silakan. Ada itu kodong biasa kok. Pero tumis sambayang. Kebetulan itu hari sholat subuh. Ajapan. Sebelum sampai di masjid, asikap Pak Imam. Nakimai ko, namanya sambayang Pak Imam. Sebelum kau masuk masjid, saya tanya dulu, saya mau tes, berapa rakaat sholat subuh? Nakanatallu, motorku. Mabok pun tuh. Motor ko. Begitu pulang, ketemu temannya. Ngapa nung motor? Nanti dapat sampai yang tahu. Nah kau kemana? Saya juga mau pergi sholat. Tunggu dulu. Sebelum kau pergi sholat, saya tanya. Berapa rakaat sholat subuh? Nah karena ruak motorku. Ngapa? Nak lagi talu na salah. Terpaksa motor yang asik. Ternyata saya tak mampu. Iya Bapak Ibu rahmatillah Allah. Ini pentingnya belajar agama. Iya. Apa namanya kesalahan? Apalagi salah di mana? Sesama manusia. Kira di sini Bapak Ibu namanya suami istri itu pasti bikin salah, betul? Tapi naik paling jadi salah. Bayinya tegurannya. Anak samin terikat tengewa, kakak jadi burannya. Itu bedanya di warkop dengan tasya. Kalau tasya jadi bayi ini. Jadi meta yang pun andrin jadi burannya. Betul? Jadi kalau saya ceramah itu di tasya, saya bilang tanda-tanda hari kiamat kalau banyak nih perempuan. Tak bangka-bangka ibu-ibu. Kayaknya sama jadi. Pun andrin ini aman. Kalau bija burannya. Coba. Pasti itu Pak bikin kesalahan. Cuma itu tadi pesannya Nabi. Kadang kita mau dikasih ingat, kapan kau minta maaf? Biasa dibilang, ya kalau bukan lebaran haji, lebaran puasa. Tapi ada tuh kita ibu-ibu hari-hari minta maaf. Nah karena bapak minta maaf kak. Mire, apa salah? Nah karena haid kak. Katiain dong. Bapak ibu rahmati Allah. Iya. Kenapa? Karena jangan sampai kita tumpuk-tumpuk, ditunggu pilih lebaran baru mau kita maafkan. Mohon maaf Pak, jangan sampai baru kita ucapkan begitu 2-3 hari berpulang ke rahmatullah. Tidak kisah sekali kalita. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah. Saya bilang Nabi sebelum kau tidur minta maaf memang kau juga ini. Cuma biasa itu beda kalau perempuan minta maaf dengan suami yang minta maaf beda itu Pak. Pun kata minta maaf lurus pintu. Puna benia minta pala popor misalnya, pala popor kini benia bapak anak pemopor adik, mau tidak mau di pemopor. Iya nungewa tambah peleng ah. Yo itu konsepnya Pak. Puna kata saya gambarin taki besri lebih baik kita sebagai suami sana mak. Iya lebih baik sana, lebih baik dia. Kapan kau bicara? Ini beta jadi. Karena memang itu perempuan diciptakan untuk bicara. Buktinya siapa istrinya ada, siapa namanya? Hawa tuh, siapa mi Hawa? Tak buka si bawaan atau tak tutup? Tak buka gitu? Iya pun ada, tertutup atau terbuka? Sama Hawa, tak buka gitu? Pun ada, atau tutup. Makanya sebaik-baiknya itu laki-laki diam. Laki-laki itu tidak berkata-kata tapi stres. Bayangkan Bapak. Jadi itu Aisyah Dahlan pernah mengingatkan kita, itu perempuan 20.000 harus keluar kata-kata 1 kali 24 jam. Ya nanti sulunnya Pak muncul 3 penyakit. Stres, stroke, stroke. Tuh, kalau stres aman sih bisa CPI jalan-jalan. Tapi kalau stroke, nyaman kajian itu kursi roda-roda dijual. Tapi kalau stroke, berwangi. Apa ibu rahmatillah Allah. Maka disinilah kita harus saling memaafkan. Makanya sekali lagi Bapak Ibu, ya, sebagai seorang suami tentu tidak kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu Pak tidak pernah panggil nama aslinya istri. Tekikana bainenta kanang, iya kita panggil itu sayang. Cuma kalau mau panggil sayang kalau pengantin baru tidak ada masalah. Tapi pun nenek mau nanu nampak kana ko sayang, amina untuk misalnya nanu nak kana sayang. Kalau bisa di rumah. Nah, Nabi kalau panggil Aisyah, dia anak Aisyah. Apa nak panggilkan Aisyah Pak? Ya Humairah. Kenapa? Karena putih-putih mukanya. Merah-merah mukanya. Makanya dipanggil ya Humairah. Kalau Khadijah, ya Habibah. Jadi itu. Jadi kata mama ini apa dikukai banyak? Makna sayang, bunda sayang. Puna lelengi banyak tesas-tas. Ganti. Ya Ahmar. Istriku yang kehitam-hitaman.
Puna kebo, ya abiadu, wa istriku yang keputih-putihan. Puna tepan uang. Jadi pun Andri ini kunyi Ustaz. Andri ini mencemburu, Andri ini aja. Apa di kau kan? Ya lampu lalu lintas. Dia macam bawang. Apa ibadah rahmat tidak Allah. Apalagi sebagai informasi kepada bapak-bapak, itu perempuan sebenarnya dari 100 kata-kata paling nasuka itu kalimat pujian. Betul ibu-ibu? Ada ibu-ibu kan? Enggak, tuh yang itu. Mana tanggal tua salat nu puji. Nah itu. Begitu pulang suamimu, kau di pintu tanya, Pak, teko moro-moroi, patik naik, tipe kamu motor. Itu siapa tuh stres di kantor kau. Pulang di rumah lebih stres ki, salas ke destruki. Iya, ambut dia, Pak, mau ki makan apa? Masakan saya sayur bening. Kenapa sayur bening? Supaya sebening hatiku dengan hatimu. Biasa. Asli nak anak ini dah iya kah? Ngapa mau? Biasa mau. Kalau perlu kasih pedis-pedis gimana? Kenapa saya pedis? Supaya terasa perasaanku dengan perasaanmu. Weh, nyaman na punakaman. Tatutu ki warko ka punakaman. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Mau terkini moro-moro. Ikat ini burat nih ya Bapak Ibu. Tidak lepas namanya moro-moro. Jadi ki mata moro-moro iki. Mai ke sekolah, gurun ta moro-moro iki. Lebak nikah deh. Bainin ta moro-moro iki. Jadi kita tidak lepas. Makanya Bapak Ibu dirahmatillah, saling memaafkan. Maka dari itu Bapak Ibu ya, kata Nabi dalam satu hadis, wa ahbib man sitta fa innaka mafarid. Ya, cintai memang yang kau mencintai, sayangi memang yang kau sayangi. Kenapa besok lusa kau mau? Tak ada kesempatan. Makanya bapak-bapak di sini syukur ya. Kalau masih ada cerita Pak, artinya masih ada teman untuk curhat, betul? Kau don't tina bainin natin ro dali kami. Apa nakana? Maju mundur tabrak tukang jam. Saya tidak bisa tidur gara-gara ingat kamu. Betul? Betul? Iya. Makanya manisnya kopi bisa dinikmati. Manisnya janji bikin sakit hati. Betul? Nah kopi ini bisa dinikmati pun janji. Oh maaf Bapak Ibu dirahmati oleh Allah. Maka dari itu saya sampaikan kepada Bapak, tetapi semangat Pak. Meskipun tidak ada penyemangat, tanpa ilmu kita tidak bisa apa-apa, tanpa dia tidak apa-apa. Betul? Tanpa ilmu saya rugi, tanpa kamu bisa cari lagi. Mati satu, cinta ditolak. Cari Pak Imam. Cari Pak Imam. Tidak dapat gadis kan ada janda. Ya, toh dunia tidak selebar daun kelor, betul? Iya, makanya dari itu satu yang namanya Pak, warahmanya Allah luar biasa. Seandainya dibilang tidak ada rahmah Bapak Ibu, namanya surga, saya kira tidak ada yang bisa sampai di sana. Tapi karena adanya sifatnya rahmah rahimnya Allah, itu dia membuat motivasi kita bisa masuk surga. Seandainya dibilang sholat tak sedekah tak bisa jadi hitung Pak. Tapi karena ada satu Pak, sifat Allah yang diberikan kepada kita rahmah. Apapun kesalahanmu, besar bagaimanapun kesalahanmu, innahu kana tawwab. Saya ampuni. Dia menghibawang kita. Nabi Adam sudah nanti di surga tuh, sama istrinya di dalam. Apa pesannya lah? Ya Adam, makan yang mau makan, minum yang kau mau minum. Tapi satu pesanku, jangan dekati dua hulu. Tapi Adam kan diuji, ada iblis datang. Termasuk istri Hawa. Apa dia bilang? Apa jemaah? Karena ibu hulu, ayo ke sana, jangan. Kita dilarang. Seperti itu ini bapak-bapak kalau pergi belanja di mall tuh, sagama ko beneno si gadi, si tagala lima. Nakana to motor ribu ko ide subhanallah. Mesrane niya bapak-bapak kalau dia 80 tahun tetap tuh neraka benen. Saya Daniel ditanya, mesrata pada iya nasan, kapan ku lepasan sambaran aja pu. Oh, rahmat Allah. Maka di situ kita berkipas. Nah, maka dari itu sekali lagi Bapak Ibu, makanya apapun yang Allah berikan satu nikmat tak syukuri. Kenapa? Itu tadi. Bisa jadi semua yang kita dapatkan hari ini besok lusa Allah cabut satu-satu. Maka dari itu Bapak Ibu, ya, aja apa makirim lu Kak. Jangan sentuh benenta, nak Bapak, pergi situ, nak jangan, tina doi, tina aja, kujini-cini di bawah. Tapi begitu datang di situ ya Bapak nah, podina pun natin aku balik. Nak Bapak nah iya men nak kita aku ngai. Nah karena may janjan ternyata nabalik terpasang kandang pasang. Bapak Ibu dirahmatillah, itu Pak yang kedua. Apa yang telah itu terjadi ketika Nabi Adam dekati Wahidi dan
dikeluarkan dari surga Pak, dikeluarkan. Nanti dia baca itu doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kita baca terus kudu. Sekian tahun, sekian puluh tahun, akhirnya apa? Allah kembali terima Nabi Adam, ampuni dosa. Ikat tetina panising tigamannya surupa, hanya sekedar gambaran, belum bisa dimasuk. Dosa tak luar biasa, 1 kali 24 jam, tidak lepas daripada salah dan khilaf. Kalau ini, oh maaf, tapi karena adanya rahmatnya Allah, itu yang bikin motivasi kita. Alhamdulillah. Yang ketiga apa Pak? Wabarakatuh. Yang kita harapkan itu kan berkahnya. Karena persoalan nikmat itu bukan karena banyaknya. Karena ada banyak orang tidak puas. Ada cukup, tapi alhamdulillah. Nabi lantun ya alhamdulillah sama. Makanya persoalan rezeki itu Pak. Ya ini rezeki tidak lepas daripada 3 itu. Apa itu rezeki Pak? Yang Bapak Ibu hari ini ada di hadapan tak. Ini kan tiap rezeki kun katanya apa kuino nih. Jadi punali pa miguino na Amerika roka entama miribatang itu rezeki kita. Iya. Ini belum pinakan rejawan belum tentu karena ke pengajian joy. Iya. Itu dibilang rezeki selesai baru dimakan di itu. Yang kedua apa yang kita pakai hari ini? Pakaian takam model-model nanti warna-warni. Merah kuning hijau hilang yang biru. Tapi ingat satu saat nanti ada pakaian, ada model pakaian satu warna kita pakai. Itulah kain kapak. Alhamdulillah tidak ada yang pakai ini hari. Kamu tidak mau pasti dipakai. Iya. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu dapatkan ada sedikit kelebihannya, itu yang Bapak Ibu infakkan. Itu sebenarnya rezeki. Iya, ini apalagi ini cuma sidakah geserikan rejau, rokan rejau. Niatkan karena Allah, semoga yang makan disehatkan, dimudahkan segala urusan. Jangan lihat persoalan kecilnya, tapi bisa jadi kecil, Allah bisa lipat gandakan. Wa barakatuh. Makanya ini juga satu doa, salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Tuh, berkahnya di sini. Ada yang banyak tapi tidak barakah. Ada yang sedikit, alhamdulillah. Nah ini tadi konsepnya. Cuma bagaimana rezeki itu bisa jadi berkah kalau caranya yang jadi masalah. Makanya dia itu lebah, tapi itu lebah. Kalau dia cari makan itu lebah pasti di tempat yang baik, betul? Tidak ada itu lebah di tempat sampah. Tidak ada itu lebah di selonga. Di mana dia? Di pucuk-pucuk bunga Pak. Sama tunjuk kita cari nafkah di mana? Di tempat halalan thayyibah. Di semi kalau pekerjaan tak ini aman, pekerjaan tak ini tidak lepas daripada 5 ini. Halal haram, sunnah makruh mubah. Lihat dulu, begitu kita kerja sini gitu, halal jika ini, haram kayaknya apa dan seterusnya. Jangan sampai halal haram dan remane. Ini kan ada orang, ya namanya untung rugi tidak mengenal. Itu sistemnya sekarang. Sistem riba dan seterusnya. Tapi kalau Islam tidak. Begitu kamu langkah ada pekerjaan, lihat dulu ini yang 5. Bebas tidak yang di 5 ini Pak. Halal, haram, sunnah, makruh, mubah. Ini dulu. Punah halal, bismillah. Punah haram, tengok. Lebih banyak untungnya. Jangan terperang karena untung. Daripada cilaka kita dengan Allah Ta'ala. Nah ini Bapak Ibu dirahmati Allah. Ini kan konsepnya. Maka dari itu sekali lagi, ya, saya mengajak kepada kita semua untuk kembali kepada Allah. Yang kedua itu lebah. Kalau dia cari makan, apa? Kalau itu lebah, apa yang keluar di mulutnya itu adalah baik, betul? Apa yang keluar dari mulutnya lebah Pak? Madu tuh. Itu madu bagus atau tidak? Bagus. Tapi kalau di madu, banyak perempuan tidak mau. Seorang suami mampu mengalahkan 1000 ekor lebah hanya mendapatkan 1 botol madu. Tapi seorang suami tidak mampu mengalahkan 1 istri ketika membawa madu di rumah satu. Ngapain berani kok? Bapak Ibu, makan ketupat dilempar batu. Kalau bisa 4, kenapa cuma 1? Sekali nanya benin na narobay, makan ketupat dilempar batu, kamu istri 4, saya cuma 1. Ngapain nakal kita benin na? Parahnya makonjo. Bapak Ibu dirahmati Allah. Kemudian itu lebah, dimanapun cari makan tidak pernah merusak. Lihat itu Pak. Apakah itu bunga yang sudah dihisap mati? Tidak Pak, tetapi dia mekar.
Biar dambe itu sarinya itu bunga tetap tinggi mekar. Artinya apa? Dimanapun dia berdomisili, kita ini manusia, dimanapun dia bertempat tinggal, yakin dan percaya semua orang baik. Nah suka kita. Ada itu biasa tetangga tak boleh sipang. Weh, coba baik kalau ada tetangga tak baik, datang sama kita, Pak, mau gak pindah rumah? Pasti itu berusaha kita tahan-tahan. Kenapa kita mau pindah? Nabi sekali lagi di sini di kampung. Lama tak mau tinggal di kampung. Kenapa kita mau tinggalkan? Kebetulan ada tugas baru. Tapi coba kalau ada tetanggamu tidak baik, polisi Pak, datang sama kita, Pak, mau ke pindah rumah. Alhamdulillah. Kenapa baru sekarang? Coba tahun lalu. Ngapa ke masalah harus apa hari? Betul. Nah, cuma satu ini sifatnya lebah yang harus diperhatikan. Jangan lalu kau pernah ganggu itu lebah. Kapan kau ganggu? Asya kamu. Biar di sini ada sarannya. Yang penting kau tidak ganggu ji. Tapi kapan kau bisa tusuk-tusuk? Oh selesai. Sama tunjuk kita. Kalau kita bertetangga, nah tidak pernah jadi ganggu tetangga tak. Saya kira tidak akan berani juga nak ganggu. Betul? Nah, itu satu konsep pembelajaran dari sifat lebah yang diabadikan dalam Al-Quran. Saya kira ini Bapak Ibu, ya, mudah-mudahan menjadi manfaat motivasi bagi kita semua. Jadi ini perkara yang kita bahas hari ini adalah perkara mudah tapi pahalanya luar biasa. Itulah afsus salam bainakum tahabbu. Sebarkan salam di antara kalian agar kalian saling mengenal, saling mencintai. Wallahualam bissawab, billahi bisabil haq, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.